Wisata nyaman di Ponggok aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Islam 45 Kota Bekasi, mahasiswa reguler C Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi pada hari ini kami berada di Umbul Kapilaler dan Umbul Sigedang di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten ya. Kabupaten atau kota, Pak? Kabupaten. Kabupaten Klaten. Oke. Jadi saat ini kami berada di Klaten dan saat ini kami bersama dengan perwakilan dari kantor desa Ponggok dengan Bapak siapa? Ya, dengan Pak Eko. Pak Eko. Oke. Kami saat ini bersama dengan Pak Eko perwakilan dari desa Ponggok. Oke, Bapak, jadi kami izin bertanya-tanya ya seputar Desa Ponggok, kemudian tentang umbul-umbul yang berada di sini. Oke. Mungkin untuk pertama ya Pak, perihal Umbul Kapilaler sendiri. Itu untuk Umbul Kapilaler sendiri berdiri dari tahun berapa Pak? Kalau itu umbul itu sebenarnya sudah peninggalan dari nenek kita dulu. Cuma dari kita, warga kita kan belum tahu umbul itu gunanya untuk apa, pantasnya apa kan belum pada tahu. Nah, semenjak Bapak Kepala Desa dari 2006-2007 itu menjabat, akhirnya ada yang namanya visi misi seorang kepala desa. Nah, makanya dari programnya Pak Kades, visi misinya ini untuk menjadikan desa menjadi desa wisata yang mampu mengolah potensi. Makanya baru kita bangun dari mulai 2017 itu pun menggunakan dana desa. Sebenarnya kita sudah bergerak dari 2008, itu sebenarnya kita sudah bergerak 2008 Pak? ya. Otomatis waktu Pak Kades tahun 2007 relawan pertama kali perkenalkan saya Pak Eko yang menjadi relawan yang mengikuti program-programnya Pak Kades. Nah, mungkin ada lagi? Kalau boleh tahu untuk pada saat pertama itu Pak, untuk pelopor kan tadi Pak Kades ya Pak. Untuk nama Pak Kades sendiri, Bapak Pak Kades sendiri makanya untuk menyatukan dulu warganya. Jadi untuk mewujudkan sebuah mimpi ataupun visi misi menjadikan satu. Nah, kalau sudah menjadi satu, kita bergerak pun enak. Akan mewujudkan salah satu program ataupun salah satu visi misi. Masalahnya apa? Setiap warga, entah itu dari perangkat desa, lembaga, itu kalau ditanya pasti dia akan punya mimpi sendiri-sendiri. Makanya dengan kita berkumpul bersama, ngobrol bersama, itu kita akan menentukan arah desa mau kemana. Makanya setiap orang dulu dikasih kertas sama pena. Mimpi kamu mau apa? Mimpi kamu mau apa? Dari mulai lembaga desa, masyarakat, Karang Taruna, itu semuanya. Untuk menulis mimpinya mau apa? bebas berpendapat ya Pak? Nah, akhirnya waktu sudah ditulis, dikumpulkan jadi satu, baru dibaca semuanya sama Bapak Kepala Desa. Makanya setelah dirangkum, oh mimpinya warga ini mau seperti ini. Maka dari perangkat desa dan Pak Kepala Desa, dia mewujudkan gambar. Akhirnya muncul di situ. Apakah bisa mau seperti ini? Ternyata, oh iya Pak. Kalau dihitung-hitung, permintaan itu biayanya kalau tidak salah yang diceritakan Pak Kades itu sampai 250 M 250 biayanya untuk menentukan permintaan dari warga semua. warga, entah itu lembaga, entah itu BPD. Nah, makanya itu ditulis, dibentuk dan dimasukkan dalam sebuah RPJM desa. Jadi kita tahu ibaratnya kita bekerja, ibaratnya kita mau
membuat apa yang sudah dipilih di RPJMD desa. Makanya kan kalau kita itu seorang kepala desa, bupati, gubernur, 3 bulan setelah menjabat kan harus membuat yang namanya RPJMD. Kalau di tingkat desa kan RPJMD. Itu pasti. Selanjutnya, apakah langkah-langkah strategis untuk pemasaran ini atau melalui internet atau gimana? Apakah ada? Ada. Kita pemasarannya, marketingnya kita lewat media. Lewat media, Pak. Ya. Makanya kan dari lembaga perangkat desa, lembaga desa RT RW itu dikasih smartphone satu-satu. Satu orang satu. Ya. Itu fungsinya apa? Karena warga sendiri, orang kita sendiri yang akan menjadi marketingnya desa. Makanya RT RW dulu dibekali Handphone. Masalahnya apa? Untuk menaikkan desa kita sendiri. Karena dulu sering, itu sudah menjadi triknya seorang kepala desa. Kenapa kalau hari Sabtu Minggu desa Ponggok ini selalu macet? Nah, itu sebagai salah satu trik untuk mengundang dari masyarakat luar. Ada apa sih dengan Ponggok? Kenapa kalau saya setiap lewat desa Ponggok kok sering macet? Orang akan penasaran. Suatu saat dia akan datang. Akhirnya berhasil juga. Dulu itu tidak ada orang mau lewat sini dari Solo mau ke Jogja, itu jarang yang lewat sini. Sekarang bus saja sudah masuk. Dulu nggak ada bus masuk, nggak ada. Untuk membangun Unggul Kapelalar ini, apakah ada hambatan atau rintangan gitu? Nggak ada. Jadi kepala desa ini ya, ini spot Itu kan sudah dari diprogramkan. Kalau sudah menjadi program dan itu kan sudah menjadi keputusan bersama. Sudah dikhususkan di Musdes. Jadi ruang tertinggi di desa itu adalah musyawarah desa. Itu yang tidak bisa dipidanakan. Kalau kita ada kesalahan ya kita Musdes lagi, kan gitu. Ya kalau misalkan kita mau kena, berarti satu desa kita masuk sel semua. Karena ruang tertinggi di desa itu adalah Musdes, musyawarah desa. Karena Pak Kades itu sering. Untuk yang terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk BUMDes ini ke depannya? Kita ya terus kita cari inovasi baru. Ya. Kita agak harus bertahan. Itu kalau menurut pribadi saya ya, kalau saya hanya bertahan, pasti kita akan jatuh. Tetap kita harus bangkit sampai ibaratnya kalau kita meniru gayanya pejuang dulu sampai titik darah terakhir. Makanya saya pernah itu dari kalangan BUMDes sendiri, Badan Usaha sendiri, sudah pencapaian tertinggi, kita sudah di zona atas. Saya nggak akan tinggal diam. Masalahnya kalau kita bertahan pasti akan jebol. Ya, tetap kita harus inovasi baru lagi. Terus Harus ada inovasi baru lagi mungkin ya? Ya. Harus ada inovasi baru lagi. ya terus kita harus action terus, kita harus langkah terus. Bapak izin pertanyaan dari saya. Untuk dari tiap umbul itu untuk pendapatan itu berapa ya Pak? Ya kalau kita untuk kesehariannya kan kita kurang tahu persis. Yang jelas kalau kita hitungan per tahun itu setiap destinasi wisata di sini sudah menghasilkan kurang lebihnya 1 M. Ya, itu sudah tingkat per RW. Untuk tiap umbul ini itu yang mengelola itu berarti tiap RW-nya? Ya. Oke, dari strukturnya? Ada Popda 1, Popda 2, Popda 3, itu mengelola kelompok kerjanya di tingkat RW-nya masing-masing. Oh, tingkat RW-nya masing-masing. Jadi tidak keseluruhnya yang harus mengelola itu badan usaha bisa. Bisa lembaga sama-sama nanti kan kita kecil. Kalau semuanya yang urus juga. Nah, kita Untuk pendapatan dari
hasil BUMDes ini ke desa itu gimana Pak? Itu pembagiannya 40-60. 40-60. Ya, 60 untuk BUMDes, 40 Pengelola. untuk untuk apa namanya? Untuk menggaji tiap-tiap karyawannya itu berarti yang dari 60 itu. Itu kalau boleh tahu Pak, rata kah untuk gajinya atau gimana Pak? itu kan sudah Tiap. standarnya daerah. Oh berarti mengikuti gaji Ya. standar dari daerah. Oke. Ya kalau di tingkatan kita di BUMDes ada tingkatannya. Misalkan ya ibaratnya seperti pelaksana, dia HRD, manajemen yang di atas memang ada bedanya. Kalau direktur kan juga tidak, jadi tidak sama. Jadi sudah ada pastinya masing-masing. Kalau kita soalnya di lapangan seperti ini, ya, kita standar. Tapi atasan saya kan dia lebih. Ya. Baik Bapak, Pak Eko terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya nih ya gitu. Jadi mungkin setelah ini kita akan keliling-keliling lagi untuk lihat-lihat gitu. Sore mungkin kita nyebur kali ya. Misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo silakan nanti ditanyakan lagi. Baik. Mungkin kalau di sini kan kita terlalu fokus jadinya kurang puas. Ini yang belum saya tanyakan. Nanti bisa ditanyakan lagi. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.